Selamat datang kembali. Hari ini kita akan langsung menyelami materi tentang nyeri kepala atau cepalgia. Ini kita lihat dari presentasi farmakoterapi yang Anda bagikan nih. Betul. Tujuan kita sederhananya bantu Anda biar cepat ngenalin beda jenis nyeri kepala yang umum sama dasar-dasar penanganannya. Gitu. Siap ya kita urai bareng? Siap. Jadi nyeri kepala ini kan umum banget ya dialami. Betul. Tapi penting nih buat tahu bedanya. Karena jenis dan sebabnya itu bisa macam-macam. Sumber yang kita bahas ini kan ngikutin klasifikasi internasional ya. Jadi dibagi dua. Primer sama sekunder. Oke. Nah yang primer itu kayak migrain, tension type headache atau TTH, sama cluster. Kalau sekunder itu karena kondisi lain kayak trauma atau infeksi gitu. Kita fokus ke yang primer aja deh, yang paling sering Anda temui sehari-hari. Sip. Kita mulai dari yang paling terkenal kali ya, migrain. Apa sih yang bikin dia khas banget gitu, beda sama yang lain? Oke, migrain, kalau lihat dari panduan Perdosni terbaru sama tulisan Syahrir yang Anda kasih, itu migrain itu cirinya gini. Biasanya nyerinya di satu sisi kepala. Satu sisi aja ya? Iya, unilateral istilahnya. Terus rasanya itu berdenyut kayak duk-duk-duk gitu. Intensitasnya bisa sedang sampai berat. Nah, uniknya lagi kalau lagi aktivitas fisik biasa aja, itu malah bisa tambah parah nyerinya. Oh gitu ya? Kalau gerak malah makin sakit? Betul. Terus sering ada gejala penyerta yang khas juga. Mual, kadang sampai muntah. Terus jadi sensitif banget sama cahaya, itu namanya fotofobia. Atau sama suara, fonofobia. Ada juga loh sebagian orang yang ngalamin aura dulu sebelum sakit kepalanya muncul. Kayak gangguan lihat atau rasa aneh gitu. Wah, kompleks juga ya. Dan ternyata ini umum banget ya. Saya lihat data GBD 2017 yang Anda sertakan, 1,3 miliar orang kena di tahun itu. Gila, banyak banget. Iya, itu angka global. Dan jadi penyebab utama disabilitas loh katanya, buat usia di bawah 50, apalagi pada wanita. Ini serius juga dampaknya ya? Banget. Makanya perlu penanganan yang pas. Nah, soal pemicu nih, ada yang spesifik nggak sih yang perlu diwaspadai banget? Ada. Sumber dari Syahrir itu nyebutin beberapa yang potensial. Misalnya, perubahan hormon, itu sering pada wanita. Terus stres, udah pasti. Perubahan pola tidur, kurang tidur atau kebanyakan tidur. Bahkan makanan tertentu buat sebagian orang bisa jadi pemicu. Kayak red wine, coklat, atau MSG. Tapi ini nggak semua orang ya, beda-beda. Oke. Terus penanganannya gimana? Ada strateginya gitu? Ada 2 jalur utama nih. Pertama, terapi abortif. Ini tujuannya buat ngilangin serangan pas lagi kejadian. Bisa pakai obat bebas kayak analgesik atau OAIN. Itu obat anti-inflamasi non-steroid. Tapi kalau serangannya berat, mungkin perlu obat yang lebih spesifik kayak golongan triptan. Itu kerjanya bantu menyempitkan pembuluh darah otak yang lagi melebar pas migrain. Oke. Itu yang pas serangan ya. Terus? Yang kedua ada terapi profilaksis. Ini buat pencegahan. Kalau serangannya sering banget kambuh. Jadi minum obat rutin gitu buat ngurangin frekuensi atau beratnya serangan. Tapi jangan lupa juga pendekatan non-obatnya. Istirahat di ruang gelap, tenang, hindari pemicu kalau udah tahu apa. Itu penting banget. Jelas ya soal migrain. Sekarang kita geser dikit nih. Gimana kalau dibandingin sama tension type headache, TTH? Ini benar nggak sih yang sering dibilang orang sakit kepala biasa aja gitu? Iya sih, bisa dibilang gitu. TTH ini paling umum soalnya. Kalau lihat dari sumber Perdosni dan Syahrir lagi, bedanya gini. TTH itu biasanya nyerinya di kedua sisi kepala, jadi bilateral. Oh, 2 sisi ya? Nggak cuma sebelah kayak migrain. Betul. Dan rasanya itu bukan denyut, tapi lebih kayak ditekan atau diikat kencang gitu di kepala. Intensitasnya ringan sampai sedang aja biasanya. Nah, poin penting lagi nih, kalau TTH itu nggak tambah parah dengan aktivitas fisik rutin. Beda kan sama migrain tadi? Oke. Jadi bedanya lumayan jelas ya, di lokasi, rasa sakitnya, sama ngaruh nggaknya aktivitas. Kalau gejala lain kayak mual gitu? Mual jarang banget kalau TTH. Tapi, bisa aja sih ada sedikit sensitif sama cahaya atau suara. Tapi biasanya nggak separah migrain. Oke, paham. Terus kalau TTH ini penanganannya gimana sama kayak migrain? Untuk serangan akutnya, biasanya lebih simpel. Sumber yang Anda bagikan nyebut analgesik biasa atau OAINs, itu seringnya udah cukup kok. Tapi, ini,
Kalau TTH-nya sering banget muncul, misalnya beberapa kali seminggu atau bahkan jadi kronis, nah itu perlu dipikirin terapi pencegahan atau profilaksis. Obatnya beda sama migrain. Bisa beda, bisa sama, tergantung kasusnya. Misalnya amitriptilin tuh sering dipakai buat profilaksis TTH kronis. Tapi ini harus bareng sama usaha lain juga. Kayak modifikasi gaya hidup, belajar ngelola stres, terus terapi non-obat, misalnya latihan relaksasi, atau cognitive behavioral therapy, CBT, itu juga bisa bantu. Oke, jadi ada TTH, ada migrain, ada lagi nggak jenis lain yang perlu kita tahu? Mungkin secara singkat aja. Ada satu lagi yang disebut di sumber Anda, cluster headache. Ini jauh lebih jarang dibanding migrain atau TTH, tapi nyerinya, wah hebat banget katanya. Oh iya, gimana tuh cirinya? Ciri khasnya itu nyeri yang luar biasa hebat, bener-bener parah. Biasanya di satu sisi juga, fokusnya di sekitar mata atau pelipis. Durasinya pendek sih, antara 15 menit sampai 3 jam gitu. Tapi masalahnya, dia bisa terjadi berulang kali dalam sehari dan munculnya dalam periode waktu tertentu. Makanya disebut cluster. Dan gejalanya? Sering banget disertai gejala otonom di sisi yang sakit itu. Kayak mata jadi merah, berair, hidung tersumbat atau meler, kelopak mata turun gitu. Penanganannya juga cukup spesifik. Buat serangan akutnya, seringkali perlu dikasih oksigen murni atau pakai triptan juga. Untuk pencegahannya, obat kayak verapamil itu sering dipakai. Waduh, serem juga ya yang cluster ini. Oke, nah, ada satu poin lagi nih yang bikin saya penasaran banget dari materi ini. Medication Overuse Headache atau MOH. Ini kayaknya penting ya? Penting banget, ini insight yang bagus dari sumber Anda dan perlu jadi perhatian kita semua. MOH atau sering juga disebut rebound headache, itu kondisi yang ironis ya. Ironis gimana maksudnya? Jadi sakit kepalanya itu justru disebabkan karena kita keseringan pakai obat pereda nyeri akut, kayak analgesik biasa, triptan, atau bahkan opioid kalau ada yang kaki itu. Loh, kok bisa? Obatnya kan buat ngilangin sakit. Nah, itu dia jebakannya. Kalau dipakai terlalu sering, misalnya lebih dari 10 atau 15 hari per bulan, tergantung jenis obatnya, obat itu malah bisa bikin sakit kepalanya jadi makin sering muncul atau malah jadi kronis. Ini resiko nyata, terutama buat Anda yang punya migrain atau TTH yang sering kambuh dan jadi terlalu bergantung sama obat pereda nyeri. Wah, ini penting banget buat diketahui ya. Jadi niatnya ngobatin malah bikin masalah baru. Tepat. Makanya penggunaan obat pereda nyeri akut itu harus bijak dan sesuai aturan. Gak boleh asal minum terus-terusan setiap sakit kepala muncul. Ini benar-benar mengubah cara kita mandang penggunaan obat pereda nyeri jangka panjang. Oke, ini mencerahkan sekali sih. Jadi intinya tuh ngenalin pola sakit kepala kita itu krusial banget ya. Apakah dia satu sisi, denyut hebat kayak migrain, atau rasanya neken di dua sisi kayak TTH, atau pola aneh yang berulang kayak cluster headache. Betul sekali. Dan yang gak kalah penting, hati-hati jangan sampai kita malah kejebak di lingkaran setan si medication overuse headache ini. Tepat. Dengan paham karakteristik masing-masing jenis nyeri kepala ini, penanganannya jadi bisa lebih pas sasaran. Baik itu pakai obat maupun strategi tanpa obat. Sumber-sumber yang kita bahas ini kan juga nekenin banget pentingnya edukasi buat pasien, plus penyesuaian terapi yang sifatnya individual. Kenali pemicu spesifik Anda, itu juga kunci. Nah, ini sebagai penutup diskusi kita yang cukup padat ya hari ini, mungkin ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan di rumah. Coba deh pikirin, seberapa sering sih Anda ngandelin obat pereda nyeri kepala, dan udah pernah belum coba secara aktif gitu ngidentifikasi pola atau pemicu khas dari sakit kepala yang Anda rasain? Itu bagus. Mungkin ya iseng-iseng nyatet di headache diary gitu, catatan harian sakit kepala, siapa tahu bisa jadi langkah awal yang ngebantu banget, dicoba aja dulu. Ide bagus itu. Oke teh, sampai di sini dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.